Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini ikan saya sedang terkena dropsy atau biasa disebut juga penyakit sisik nanas. Dan di sini ada dua ikan ya yang terkena. Dan ini ikan yang pertama. Nah, jadi sickness ini sifatnya menular, teman-teman. Jadi saat kita mengetahui ikan kita terkena sickness, itu langsung kita harus karantina. Dan sickness ini adalah penyakit yang mengerikan, sekaligus juga mematikan, teman-teman. Nah, lalu ini adalah ikan yang kedua, sama terkena sickness, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ini sudah sekarat, teman-teman. Dan penyakit sickness ini hanya terjadi kepada ikan cupang saja, teman-teman, tidak kepada ikan lain. Oke, jadi penyebab ikan cupang terkena dropsy atau sickness ini adalah dari pemberian pakan yang tidak steril, yakni pakan hidup seperti jentik, cacing sutra, ataupun kutu air yang kita dapatkan dari alam. Itu baiknya kita cuci dulu dan berikan obat biru sebagai antibiotik, baru kasihkan ke cupang. Nah, ciri-ciri dropsy ini adalah si ikan, baik jantan maupun betina, dia perutnya akan membesar karena kotoran yang tidak keluar. Jadi dia membengkak perutnya itu, teman-teman. Dan sisik dari ikan tersebut dia akan menjadi mekar seperti sisik nanas. Maka disebut penyakit sisik nanas. Dan ini sangat susah disembuhkan. Harapan untuk sembuhnya ini sangat sedikit, teman-teman. Jadi kalau terkena sickness ini, teman-teman harus segera lakukan pengobatan dan selebihnya berdoa kepada Tuhan. Oke, di sini saya akan lakukan penanganan pengobatan cepat, yakni saya sudah sediakan air bersih atau air endapan yang saya masukkan ke toples seperempat tingginya, jadi tidak terlalu banyak. Dan ini sudah dikasih garam ya, teman-teman. Lalu dimasukkan penjernih air seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak punya penjernih air, itu tidak masalah, bisa di skip. Lalu setelah dimasukkan penjernih air, kita masukkan obat biru atau methylene blue. Ini sebanyak 4 tetes. Lalu kemudian langsung kita aduk-aduk biar rata, teman-teman. Nah, jadi yang paling penting adalah obat biru ya, teman-teman. Kalau yang penjernih air itu dia boleh di skip. Yang penting obat biru sama garam itu tidak boleh di skip. Nah, setelah selesai, jadi langsung saja kita masukkan ikan yang terkena dropsy atau sisik nanas ke dalam air racikan ini, dan biarkan dia sembuh dengan sendirinya kalau Tuhan menghendaki ya. Dan ini jangan dikasih makan, teman-teman. Jadi hanya kita biarkan saja seperti ini. Nah, dan ini adalah penjernih air. Ini tidak usah teman-teman kasihkan juga tidak masalah, boleh di skip. Karena yang penting itu yang ini, teman-teman, methylene blue atau obat biru. Dan untuk mereknya ini bebas, bisa merek apa aja. Yang penting obat biru dan juga garam itu wajib, tidak boleh di skip. Dan untuk ketinggian airnya sendiri
Ini kurang lebih saya kasihkan 5 senti ya teman-teman, agar nantinya si ikan tidak terlalu susah untuk mengambil oksigen. Karena mengingat ikan ini kan sedang sakit, jadi berenangnya lumayan kesulitan. Maka kita permudah dengan ketinggian air yang rendah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah pengobatan seperti ini akan efektif atau berhasil? Dan jawabannya belum tentu teman-teman. Jadi tidak ada jaminan. Oke, jadi sebelumnya saya juga pernah ikan saya terkena dropsy atau sisik nanas. Dari pertama saya ternak dari 2019 sampai sekarang kurang lebih itu saya pernah 10 ekor ikan saya terkena dropsy atau sisik nanas. Dan itu hanya 2 yang berhasil selamat. Nah jadi kesembuhan ini yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Kita hanya bisa berusaha. Dan ini pun saya yakin belum ada peternak ataupun pecinta cupang yang ahli dalam mengobati penyakit dropsy atau sisik nanas ini. Jadi kesimpulannya, penyakit dropsy atau sisik nanas ini belum ada obatnya teman-teman. Jadi obatnya hanya penanganan seperti umumnya ikan sakit, bukan khusus ya teman-teman. Oke, jadi sebelum ikan kita terkena dropsy atau sickness, alangkah baiknya kita lakukan pencegahan dari sekarang dengan cara membersihkan pakan agar steril. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.